kewajiban perusahaan yang memberikan kepada negara, membayar kepada negara dalam bentuk PNBP, pendapatan negara di luar pajak itu, PNBP, yang dibayarkan ke pusat, ke Jakarta. Nah, kami ingin tahu adalah apakah kewajiban IWIP misalnya atau seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Halteng yang mereka membayar pajak kepada negara dalam bentuk PNBP, itu pendapatan negara di luar pajak itu. Apakah pajak pertama memiliki data itu atau tidak? Apakah juga mengcover bahwa seluruh pengusaha yang ada di Halmahera itu mereka membayar di Jakarta itu per tahun ini sekian triliun? Data itu ada apa tidak? Kalau memungkinkan, karena kita kan tidak bisa akses itu. Pemerintah daerah saja kan tidak bisa akses. Kami ingin mendengar sebagai informasi kira-kira yang menjadi kendala teknis ya, baik di pelayanan maupun di pengawasan di Halteng sendiri seperti apa, itu yang perlu kami juga tahu, sehingga sebagai mitra strategis sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Halteng, kami kita bisa sharing lah, ada informasi yang perlu kita bantu. Nah, Pak Jujur sendiri soal wajib pajak yang bahkan di pihak swasta sendiri yang harus berkewajiban membayar pajak baik di negara maupun pajak yang di daerah yang harusnya dibayar, itu kan kadang-kadang yang wajib pajak ini mengabaikan itu kewajibannya. Nah, itu tetap berlaku di daerah mana saja, semuanya berlaku. Wajib pajak kadang-kadang lalai. Karena wilayah Kabupaten Kota Tengah begitu banyak sumber daya alam yang dikelola, tapi kalau pajaknya tidak kembali ke daerah kami, maka kami orang Kota Tengah yang rugi. Maka itu kami support kepada Bapak untuk melakukan penertiban semua WP alamat badan usaha yang dari luar, bila mana mau melakukan kegiatan aktivitas mitra usaha jasa harus berdomisili di wilayah Kabupaten Kota. Ini syarat kami. Sehingga jangan lagi mereka bayarnya di luar. Sebagaimana ada beberapa media kasus-kasus sebelumnya, ada perusahaan yang di wilayah kabupaten maupun di wilayah Maluku Utara bercokolnya di Jakarta, bayar pajaknya di sana. Ini kami tidak berkeinginan begitu. Wilayah kami kaya Pak, apa sendiri saja. Tapi jangan infrastruktur kami miskin Pak. Kami harap kerjasama yang baik ini itu yang rasionalnya itu misalnya rumah atau tanah, itu perkembangannya itu yang kita tidak bisa menambah sesuai keinginan kita. Yang misalnya rumah itu kan lama-lama dia menyusul, kemudian tanah yang kita punya. Kemudian yang berikut terkait dengan yang tadi dijelaskan Pak tadi, kalau barang kita yang sudah dijual, bagaimana untuk kita menghapus barang kita di pelaporan SPT itu yang sebelumnya telah dilaporkan? Mungkin bisa mengganggu kita punya nilai harta yang kita peroleh. Jadi sejak tahun 2023 Pak, DJPK sebagai pengawas dan dengan pemerintah Halmahera Tengah, yang mana isinya terkait optimalisasi pemungutan pajak pusat di DJP dari terkait pajak-pajak pusat seperti PPN, BPH seperti itu, dan pajak di mana yang Pemda itu menyampaikan terkait pajak-pajak yang ada di Pemda, dan juga termasuk izin-izin usaha. Dari beberapa pengalaman kami di sana terkait mengenai kendala-kendala di lapangan adalah pernah kami suatu kali itu ke desa di sana, kemudian kami meminta perusahaan mana aja yang menggunakan alamat desa itu gitu kan. Mereka bilang bahwa kami tidak ada data.
kode aktivasi, yang selanjutnya bikin kode otorisasi. Nah, terkait dengan pelaporan tadi sudah disampaikan sama Pak Dudi, saya hanya meringkas saja. Untuk keperluan pelaporan ini Pak, itu perlu bukti potong. Tadi sudah disampaikan nanti ada pembelajaran Kortek terkait dengan pembuatan bukti potong, dan mungkin dari salah satu karyawan dari anggota Sekwan barangkali bisa ikut di sana, karena nanti bukti potong ini yang akan digunakan dari teman-teman anggota DPRD sekalian digunakan untuk pelaporan SPT. Jadi kurang lebih seperti itu. Abdurrahim Serahan Remix.